Ya, jadi saya habis ngelawan ini ya, Magma Dragon, dapat batu, kita buka. Oh, penuh, lupa lupa, penuh. Kita kasih makan dulu. Yuk, kita buka. Hmm, mantap. Yes, yes. Mantap, mantap. Ya, faction warnya udah kelar. Aduh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Selamat datang. Jadi kali ini kita akan mencoba melawan bos-bos Doom Tower ya. Nah, sebelum ngomong ke Doom Tower itu ini ya, endgame content ya. Jadi nggak bisa asal sembarangan champion gitu ya. Jadi harus memenuhi kriteria kelemahan dari bosnya gitu. Nggak asal kuat, nggak asal cepat, nggak asal badak, tapi harus memenuhi kriteria dari kelemahan bosnya itu. Nah, maksudnya apa kriteria kelemahan dari bos itu? Jadi kayak misalnya video saya yang Lord Chamford di Ice Golem 20 ya, itu solo lawan bosnya gitu. Kenapa Lord Chamford bisa solo? Itu karena kriteria kelemahan bosnya ada di Lord Chamford semua. Yang pertama misalnya Ice Golem itu yang terpenting decrease attack, terus decrease defense, sama decrease akurasi. Nah, Ice Golem itu bosnya sangat lemah pada debuff 3 ini, makanya dia bisa solo. Begitu juga sama Spider. Kan kalau kita tahu ya, di sini ada Tyrant Exclimor. Tyrant ini bisa solo Spider karena ya dia memenuhi kriteria semua kelemahan Spider gitu ya. Makanya dia bisa solo. Nah, jadi saya akan mencoba ngelawan ini ya, bos Doom Tower yang normal, tapi yang normal biar gampang ditiru dulu. Ini buat yang difficult normal dulu aja. Jadi untuk debuff yang difficult normal itu minimal akurasi 250 ya. Kalau yang hard itu 350. Ya mirip-mirip Faction War lah. Kalau yang normal itu minimal 240 gitu akurasi. Jadi kalau buat champion-champion yang butuh debuff itu disarankan akurasinya 240-250 gitu ya. Lebih bagus sih kalau bisa lebih. Nah, jadi saya bakalan pakai champion yang istilahnya ramah free to play, tapi ini juga ya, apa namanya, istilahnya memakai beberapa epic yang sering dipakai di dungeon gitu. Jadi nggak bisa asal semua rare gitu, nggak bisa. Jadi yang pertama kita coba lawan Griffin dulu ya, Celestial Griffin ya. Jadi kita ambil yang paling atas lantainya ya. Kalau nggak salah itu di sini Griffin terakhir ya, lantai 90, lantai 100-nya ini Agret, apa namanya ini, Fire Dragon gitu ya. Ntar lantai 110-nya itu adalah Nether Spider ya. Ntar terakhir ada ini Immortal Dragon gitu. Nah, jadi yang pertama ini ya, mungkin nih gampang ditiru lah istilahnya, gampang ditiru. Jadi yang terpenting nih lawan Griffin ini, Celestial Griffin, kalau nggak mau pakai ini ya, istilahnya nggak mau pakai yang top tier Griffin itu Rotos ya. Rotos itu sangat gampang lawan
top tier Griffin. Intinya nih lawan top tier Griffin sebenarnya butuh cleanser satu. Yang kedua itu jangan banyak debuff, kalau nggak kuat dibalikin gitu ya. Jadi kalau debuff kalian banyak kan dia bisa balikin debuff tuh. Nah kalau kalian nggak kuat nahan debuff kalian sendiri, mati kalian. Nah jadi di sini banyakin buff gitu ya. Nah buffnya pun nggak asal sembarangan buff gitu kan, nggak asal sembarangan buff. Jadi ini istilahnya biar tambah kuat saya butuh yang skill satunya decrease attack, terus punya ally protect. Ally protect banyak ya, macam-macam kayak rear guard sergeant buat yang epic, terus ada miscreated monster, tapi itu sekali lagi ini ya nggak ada increase defense ya. Nah miscreated monster kan adanya shield gitu kan, shield itu bakalan di-ignore sama Celestial Griffin ini, makanya nanti saya pakai Jerk. Kalau kalian punya Tyrant atau V6 mungkin ya bagus gitu ya. Jadi nanti healernya 2 ya, healernya 2. Ini istilahnya ini ya, apa namanya, support defense ya si Seal of Drake ini. Jadi masih bisa nge-heal lumayan. Atau nanti kita pakai ini Dragstar gitu ya. Tapi pertama kita coba ini dulu ya, auto, ini full auto. Untuk buildnya mungkin kita intip dulu buildnya. Seal of Drake seperti ini. Ini belum jadi sih, abis saya bongkar ini belum jadi, tapi udah bisa jalan kayaknya. Ini kayak gini. Resist tuh penting ya, saya takut dibalikin buffnya gitu. Jadi saya nggak begitu main akurasi sekarang Seal of Drake-nya. Terus jarak ini butuh resistance ya, walaupun akurasinya sebenarnya penting sih untuk decrease attack. Nah terusnya Royal Guard saya biasa kayak gini, pakai HP chest ya biar nggak diincer di spider. Ini pokoknya build dungeon spider lah. Terus ini apot set racun, sebenarnya nggak harus racun sih, kalian full speed pun nggak apa-apa. Terus terakhir Dumpris ya, Dumpris ini sangat ini sekali ya, sangat penting sekali di Doom Tower. Nanti banyak konten boss yang membutuhkan Dumpris gitu. Ini nggak kenceng-kenceng amat sih Dumprisnya, tapi udah lumayan lah. Dumpris tuh yang penting defense sama ini aja, sama speed aja sih. Kalau Apot masih bisa build critical juga sih, critical kalau mau, atau defense sama speed gitu ya. Nah ini Seal of Drake-nya, Masterisnya gini ya, Seal of Drake, terus Apotnya Giant Slayer, terus Jareknya pakai War Master, terus Dumprisnya juga pakai War Master, terus Royal Guard ya biasa lah, Royal Guard Dungeon gitu ya. Nah kita coba aja langsung ya. Nah sambil jalan perlu kalian ketahui ini ada ini ya, sayap ya. Yang skill yang sayap ini mentok di 20. Nah kalau udah 20 itu bahayanya ini ya, dia menambah attack 5%, crit 3%, critical damage 5%, speed 2,5 ya. Itu setiap satu kali naik dan mentok di 20. Tinggal kalian kalikan saja. Makanya hati-hati, semakin lama semakin cepet dan semakin sakit ya. Ini istilahnya cara mungkin yang paling mudah ditiru gitu.
Dia hampir nggak punya resisten kayaknya. Kalau nggak salah Royal Guard saya itu akurasinya kan cuma 100 sekian gitu. Kecil lah, untuk Doom Tower harusnya resist decrease defense-nya, tapi selalu kena gitu. Jadi ini ya, apa namanya, bosnya ini kayak nggak punya resistance, jadi dia sengaja kena banyak debuff gitu. Jadi kalian perlu hati-hati gitu. Melihat kena lagi ya, kena decrease defense terus. Tapi nanti kita coba nggak pakai Royal Guard habis ini ya. Ya bisa kalian lihat Jarek sama Shield of Drake-nya bisa nahan debuff-nya ya. Jadi ketika dibalikin dia nggak kena debuff. Makanya pentingnya ally protect siapapun yang kalian pakai, usahakan resistnya main ya, minimal di atas 200 gitu. Kemungkinan besar bisa nahan. Kalian jangan pakai turn mentor ya di sini, kayak Armiger atau Bloodheart. Kalau nggak kuat main cepet-cepetan sama bosnya bisa kalah kalian. Kalau nggak kuat cepet-cepetan. Ya, menang. Nah, selanjutnya kita coba pakai ini ya, Dragstar Blood Twin. Nah, Dragstar ini mungkin legend ya, tapi dia bisa kalian dapatkan kalau pakai fragment ya. Bagi kalian yang udah punya duluan gak apa-apa. Ini masih bintang 5. Jadi yang diincar dari Dragstar ini nih ya, HP burn aja. Dan ini kalau bisa sih kena sini, decrease attack juga gitu ya. Kalau jaraknya lagi nggak kena decrease attack-nya. Masteries belum ada. Nah, artefaknya kalau bisa kalian full perception sih, biar lebih cepat gitu ya. Jadi ini artnya ya, kita perlihatkan satu-satu. Kenapa saya pakai HP? Karena beberapa boss nanti banyak yang ignore defense ya. Jadi saya tetap bakalan pakai Dragstar, tapi HP-nya lumayan harus besar karena dia ignore defense. Nah, ini kebetulan mungkin rada susah sih. Sepatunya akurasi 3 kali roll ya. Semoganya kalian punya. Pokoknya akurasinya di atas 250 lah gitu. Buat yang hard di atas 340-350 biar aman. Ini jadi pakai cara Dragstar ya. Itu Dragstar saya. Nah, kalau kalian kurang akurasi, gampang, ini bisa dimasukin sini ya. Dragstarnya jadi lead. Tapi karena menurut saya Dragstar saya nggak kurang akurasi, saya tetap taruh sini aja. Saya masih butuh HP gitu ya, biar lebih banyak. Kalau kalian punya Rotos ya, Rotos di duet sama
Seal of Drake aja udah bisa sih sebenarnya kalau kalian punya Rotos, tapi Rotos kan nggak semua orang punya gitu ya. Kalau ini mungkin ya gampang lah orang punya, mungkin bisa diganti juga, misalnya jarak kalian punyanya apa yang Ally Protect. Apot hampir semua orang punya Apot lah, kecuali akun baru bikin mungkin ya. Nah terus Dumpris nih, Dumpris kan cleanser ya, kalian bisa ganti Reliquary Tender dari High Elf Void Rare ya, atau kalian pengen Mausoleum Mage bisa, atau itu Sanguina Epic Secret Order itu baru, itu bisa dipakai Sanguina. Ini kalau bisa Dragster kalian udah aksen bintang 3 ya, karena ada pasifnya itu ya, pasif HP burn. Pasif HP burnnya sangat berguna. Atau kalian bisa pakai Ultimate Galek juga bisa mungkin. Ini sudah 12. Ini cara HP burn. HP burn itu sangat efektif di Doom Tower ya. Nah jadi Dragster ini ibarat samsak ya, selain dia lemah affinity, dia juga istilahnya apa ya, pasifnya itu bagus, kalau diserang bisa kena HP burn gitu. Udah 20 turn ya, udah lumayan bahaya ya. Ya HP burn mulai aktif kembali. Ini saya melawan ini dan settingannya itu biar kalian gampang tiru statusnya. Semoga aja nih kalian bisa menirunya kalau bagi yang susahan gitu ya. Nah kenapa burn? Nah mati dia, matinya kebakar. Ya Dragster bisa dilihat damage-nya, walaupun masih bintang 5 belum aksen ya, tetap main ya, tetap main, damage-nya main. Itu yang saya maksud kelemahan boss ya. Kelemahan boss itu seperti itu. Jadi kalian kalau kalian tahu kelemahannya itu gampang lawan boss. Nah selanjutnya kita coba Magma Dragon ya. Magma Dragon ini juga mungkin ramah free to play. Ini kalau kalian nggak punya Stagnite, pakai Tyrell bisa, atau mungkin apa ya, ya War Maiden mungkin yang bintang 6 gitu ya. Oh iya, Stagnite saya belum dikasih lihat ya, sama Armiger. Jadi Armiger itu cuman buat ini aja sih, buat ngenuk gitu ya. Aslinya saya biasanya pakai Septimus, tapi kan Septimus nggak semua orang punya gitu ya.
Ini armiger saya buat build lawan ini ya, lawan kepiting sebenarnya. Kalian nggak harus ngikutin ini sih, nggak harus ngikutin saya pakai destroy set ya. Tapi kalau kalian mau pakai buat kepiting juga, kalian bisa. Defense-nya segini sih kecil, tapi ya 2000 lah. Karena dia kan tipe defense gitu ya. Ini kayak gini ya. Ini auto. Jaraknya tadi udah saya kasih lihat build-nya. Stack Knight-nya. Oh ya, Stack Knight-nya belum. Ntar habis ini Stack Knight. Apotnya udah, Seal of Drake udah, Armiger sudah. Stack Knight kalau nggak salah speednya 218 ya. Stack Knight speed 200 ya sebesar mungkin lah. 240 sih kalau bisa, 241 biar bisa Doom Tower hard sekalian. Nah, buat Magma Dragon udah jelas ya. Kelemahannya bukan kelemahannya sih. Yang pertama-tama harus diperhatikan itu kekuatannya ya, dia dari api ya. Jadi nggak boleh pakai HP burn. Nah, yang kedua yang kita tahu semua naga itu lemah sama racun ya. Jadi kalau bisa bawa yang punya racun juga sih, biar enak. Misalnya KL atau apa gitu. Ini kebetulan saya pakai apothecary yang pakai set toxic gitu. Jadi lumayan ada racunnya. Nah, ini bisa dilihat ya, racun dari set toxic ya. Nah, jadi damage-nya ntar Armiger yang besar ya, karena dia bisa ngenuk ya. Ya 50.000 lah, lumayan lah. Kalau kalian punya gold heart gitu bisa dipakai gold heartnya. Kalau kalian punya Septimusnya pakai bisa. Tapi saya cuman ini istilahnya apa ya, biar kelihatan ramah, free to play. Bisa dilihat ya, damage-nya Armiger main kan, walaupun dia uncommon ya. Tentu saja bisa diganti, terserah siapapun yang damage-nya agak besar gitu ya. Ini cuman buat damage aja sih Armiger, dan affinity-nya kan bagus, jadi kemungkinan dia nggak diincer. Jadi yang diincer tuh yang affinity biru biasanya, karena Magma Dragon-nya affinity-nya kan merah. Itu percobaan saya yang kedua ya. Yang pertama udah saya coba sih. Ini nih bisa dilihat. Mungkin kalian pengen lihat build Stack Knight-nya ya. Stack Knight-nya ini buat Doom Tower hard sebenarnya. Jadi akurasinya besar. Kalian nggak butuh sampai segini sih akurasinya. 350 aja udah cukup sih. Ini artefaknya. Ini masterisnya. Masih buat ini sih, 3 versus 3 arena ya, jadi pakai Helm Smasher. Kalian mau ambil War Master juga nggak apa-apa sih, biar lebih cepet. Saya sarankan War Master aja. Atau mungkin kalian mau pakai Tyrell gitu ya, bisa pakai Tyrell. Tyrell biasanya bagus di ini ya, lifesteal dia. Mana Tyrell? Oh, nggak ada Tyrell. Tyrellnya di dalam nih, penuh coy. Ini Tyrellnya War Master. Kalian boleh ambil support tree juga nggak apa-apa. Ini karena dulu buat clan boss dan saya punya ini ya, punya vizier, jadi nggak begitu pengaruh supportnya. Lebih baik ke defense. Ini kayak gini ya.
ininya speednya juga jangan segini nih, juga dipakein lah. Lagi bolong kebetulan ya. Statusnya mirip pin aja sama Stucknet, nggak apa-apa. Akurasinya 240 gitu, bisa kalian pakai. Atau War Maiden mungkin, cuman War Maiden mungkin gampang mati. Gitu aja sih.